Ya, selamat sore Ibu. Saya Dokter Efran, dokter yang berjaga pada klinik ini. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Ibu siapa? Hamidah. Oh, Ibu Hamidah. Oke. Ibu Hamidah umurnya berapa? Saya 27, Dok. 27 tahun. Oke. Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi saya akan mencoba sebisa saya untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Bapak Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Oke, Ibu Hamidah. Tinggalnya di mana, Ibu? Saya tinggal di Raja Basa, Dok. Oh, di Raja Basa. Oke, Ibu diantri sama siapa? Saya sama suami. Oh, sama suaminya di sini. Oke, Ibu keluhannya apa ke sini, Bu? Saya nggak ada keluhan sih, Dok, tapi saya mau kontrol kehamilan. Oh, hamil. Oke, oke, baik. Kalau saya boleh tahu, eh, Ibu ini udah hamilnya tahu nggak Ibu udah berapa lama? Oke, Kurang tahu sih, Dok, kalau untuk umur pasnya. hamilannya. Oke, Sekitar oke. 8 bulanan gitu, Dok. Oh, oke, oke. Kalau boleh tahu, mungkin Ibu masih ingat gak haid terakhir kapan? Hari pertamanya mulai haid Hari terakhirnya? pertama itu bulan April, tanggal berapa ya? Tanggal 9 kayaknya, Dok. Oh, 9 ya, 9 April. Mm-mm. Baik. Saya akan melakukan perhitungan HPAT untuk kira-kira kapan Ibu bisa kapan Ibu lahirkan anaknya. Ya baik, saya dengan rumus tambah 7 kurang 3 ditambah 1 tahun berarti Ibu 9 April saya penaksirkannya akan lahir 16 Januari tahun 2021 ya Bu ya. Oke, Oke. Dok. Sebelumnya untuk riwayat imunisasi bagaimana Ibu? Saya imunisasi sudah lengkap, Dok. Sudah lengkap ya, alhamdulillah. Kemudian kalau untuk ibu masih nggak untuk haid pertama kali itu kapan ibu? Saya haid pertama itu umur kelas 2 SMP, mungkin umur 12 atau 13 tahun, Dok. Oh, 12-13 tahun, baik. Kalau boleh tahu juga ini kehamilan ibu yang keberapa ya? Apa ibu pernah melahirkan sebelumnya? Iya, ini kehamilan kedua, Dok. Oh, yang sebelumnya lahirnya sehat kan anaknya? Sehat, Dok. Normal atau sesar bu? Saya lahir normal. Oh, lahirnya normal, baik, oke, oke. Kemudian kalau boleh tahu tapi ada keluhan lain-lainnya nggak bukan morning sickness atau bagaimana itu kayak ngerasa mual-mual? Mual sih pas waktu awal-awal aja sih, Dok, normal lah. Oke, di keluarga apakah ada riwayat penyakit? Riwayat penyakit nggak ada, Oh, Dok. nggak ada. Oke, baik. Berarti saya akan melakukan beberapa pemeriksaan pada ibu. Mungkin akan menimbulkan beberapa rasa ketidaknyamanan, Iya. tapi akan saya usaha sedemikian rupa biar ibu nggak terlalu merasa nggak enaknya lah istilahnya ya. Iya, Dok. Apa ibu bersedia? Bersedia, Dok. Baik, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, pertama saya akan melakukan untuk inspeksi dari perut ibunya. Tidak terlihat ada massa, tidak terlihat ada tumbuh lesi, tidak terlihat ada bekas operasi karena melahirkannya normal. Kemudian untuk infeksi dengan kontraksi uterusnya juga, ibu apakah udah merasa kontraksi kayak nyut-nyut gitu bu di perutnya? Ditendang-tendang paling, Dok. Oh, sedih tenang-tenang, baik, baik. Mm-mm. Oke, saya akan melakukan pemeriksaannya secara langsung. Eh, Mohon maaf ya Bu, ini mungkin terasa saya akan angkatkan dulu tangan saya. Ya. Pertama saya akan menilai untuk tinggi fundus uterinya. Ya. Saya akan mengukur dengan meteran tinggi fundus uteri yang saya terasa di bagian sini sampai ke simfisis pubisnya. Saya mendapatkannya sekitar 37 cm ya Bu. Iya, Dok. Baik. 30 cm. Kemudian kan saya melakukan pemeriksaan level pertama. Ibu boleh ditekuk lutut ya? Ya. Iya, Dok. Oke. Maaf sebentar aja. Saya merasakan di bagian atas dari abdomennya, saya raba. Ya, terasa di sini konsistensi yang sedikit lunak tapi dan lebar. Ini kemungkinan adalah bokong bayinya. Sudah saya rasa. Kemudian saya lakukan level 2. Level 2 saya rasakan di lateralis dari abdomen ibunya. Saya rasakan ini terasa panjang, terasa panjang. Ibu tetap tekuk ya. Iya, Ini Dok. kemudian adalah punggung dari bayinya. Kemudian saya melakukan level 3 di bagian bawahnya dengan satu tangan. Saya merasakan ada massa yang keras ya dan sedikit bulat. Nah, ini adalah kepala bayinya.
seperti sini. Kemudian saya akan melakukan untuk level 4. Ya, dia masih bentuk V, bentuk konvergen, berarti dia belum memasuki untuk ruang panggulnya baiknya. Baik. Kemudian saya akan mendengarkan untuk DJ-nya, denyut janinnya, ini jantung janin. Maaf ya Bu, tadi punggungnya saya rasakan di sini, maka sekarang akan saya dengarkan. Saya akan mendengarkan selama 1 menit. Ya, setelah 1 menit berlewat akan saya temukan untuk DJ-nya sekitar 130 denyut per detik. Ya. Ya, mohon maaf, maksud saya 130 denyut per menit. Nah, untuk pemeriksaan saya, pemeriksaan antenatal care-nya sudah selesai. Mohon aku boleh kembali lagi untuk dikenakan bajunya. Saya akan mencuci tangan, Ibu boleh silakan duduk lagi, dan saya akan mengedukasi. Ya. Baik Ibu, dari yang saya temukan masih belum ada tanda-tanda untuk melahirkannya, walaupun sudah 8 bulan, masih sekitaran sebulan lagi. Ibu kalau misalnya ngerasa kayak air ketubannya pecah, atau misalnya udah merasa kontraksi atau yang nyut-nyut banget perutnya, boleh masuk ke sini lagi. Tapi kalau misalnya enggak juga, seperti tadi yang saya bilang 16 Januari, berarti sekitaran seminggu sebelum tanggal due date-nya, Ibu boleh ke sini lagi untuk saya kontrol dan itu kembali. Apakah ada pertanyaan lagi, Bu? Udah sih dok. Ya udah gitu aja dok. Semoga Ibu lekas nanti kelahirannya, baiknya lucu, baiknya sehat. Terima kasih Ibu. Selamat malam. Terima kasih dokter. Oh, ada Ibu Hamida udah balik lagi ya Bu ya? Iya dok. Udah untuk diperiksa lagi. Baik Ibu, silakan ke bed, bisa diganti ke gaunnya. Ini udah tinggal seminggu lagi. Ibu udah ngerasa nyut-nyutan ya Bu? Di perutnya. Oke, sama suami lagi diantarnya? Sama suami dok. Oke, saya akan cuci tangan terlebih dahulu untuk diperiksa juga nanti. Baik dok. Baik. Untuk inspeksi, Ibu seperti kata tadi, untuk inspeksinya tidak ada yang merasa terlalu tidak ada yang aneh. Kontraksinya gimana Bu? Udah ngerasa tenang-tenangannya udah makin kuat Bu? Iya. Oke. Makin Ketubannya tadi udah ngerasa pecah? Belum tahu dok. Oke. Mari kita periksa. Saya akan melakukan pemeriksaan seperti yang bulan lalu kita lakukan ya Bu ya. Pertama untuk fundus uteri, ya masih teraba di tempat yang sama di sini naiknya, belum terlalu ada perubahan atau di mana letak bayinya. Kemudian saya ukur, baik masih 37 cm ya Bu ya. Baik, 37 cm. Kemudian saya akan untuk mengukur lagi untuk pengukuran Leopoldnya di bagian abdomen bagian atas. Ya masih terasa bokong bayinya, walaupun mungkin agak turun sedikit bokong bayinya di sini. Kemudian saya rasakan lagi untuk di Leopold 2. Ya, Leopold 2-nya masih terasa panjang untuk punggungnya. Ini punggungnya masih di sini. Kemudian untuk Leopold 3 saya rasakan dari bawah dengan setangan, ya kepalanya masih terasa di sini. Baik, saya akan melakukan untuk Leopold 4-nya bagaimana? Masih kalah 1 karena masih konvergen, masih bentuk V, belum terlalu memasuki panggulnya. Baik, akan saya periksa langsung untuk denyut jantungnya. Sini punggungnya. Mohon maaf, sorry. Ya, terasa terdengar selama 1 menit tadi. Tadi sudah diukur sama 1 menit dengan jam tangan. Sekitaran 120 130 denyut. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan untuk bagian dalam Ibu. Mungkin terasa sedikit kurang nyaman ya Bu ya, mohon maaf. Saya akan melakukan sebisa saya untuk mengurangi ketidaknyamanan Ibu. Apa Ibu setuju? Iya, nggak boleh dok. Pertama saya akan cuci tangan lagi. Saya akan menggunakan handscoon untuk mengecek di internal ke dalam vaginanya. Baik. Pertama saya akan menggunakan handscoon saya dengan prinsip hand to hand, glove to glove. Saya suka dengan tangan anak saya dulu. Dimasukkan. Ini bagian dalam. Ingat, hand to hand, glove to glove. Bagian dalamnya ini agak sedikit keluar untuk tangan saya masuk. Ya.
Baik, telah terpakai untuk handscoon-nya, sudah rapi. Sebelumnya saya sudah mengoleskan juga gel ke tangan saya biar tidak terasa, biar kekurangan nyamanannya sedikit berkurang. Pertama, saya untuk melihat di porsi atas pembukaannya, saya rasa ke dalam. Ini dengan 2 jari ya, dengan pelan-pelan masuk dengan 2 jari ya. Terasa pembukaannya sekitaran 3 cm, memang karena masih kalah 1 kan. Lalu saya agak ke luar dikit, terus saya ke atasnya superior. Saya rasa ke arah simfisis pubis, apakah untuk melihat apakah 90 derajat untuk ukanya, 90 derajat. Kemudian saya ke linea innominata kiri dan kanan, sinistra dan dextra, untuk menilai apakah panggulnya cukup lebar atau tidak untuk kiri kanannya. Kemudian ke bawahnya saya rasakan untuk oksigisnya, apakah dia dapat gerak atau tidak gerak. Baik, normal. Kemudian saya mengarahkan ke promotor. Dari promotor keluar untuk di antara oksigis sama persisnya untuk menilai jalur lahir untuk bayi tersebut. Ya, saya mendapat sekian. Sudah mendapat sekian saya tandakan. Lalu saya ukur dengan penggaris untuk berapa panjangnya. Ya, kemudian saya udah dapat untuk hasilnya. Semuanya masih dalam batas normal. Untuk bayinya masih belum teraba kepalanya karena masih belum masuk ke ruang panggul. Ibu masih nunggu sedikit lagi memang. Tapi memang saya rasa ini sudah kalah 1. Untuk waspada tetap akan kami monitor ibu untuk menunggu mengantisipasi untuk kelahiran bayinya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ya, sekali lagi mohon maaf ya Bu ya. Mungkin 4 jam setelah ini akan saya periksa lagi dan mungkin kalau ada penurunan bisa langsung kita tindakan ya Bu. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi Bu? Ya, saya nunggu lagi aja dok ya. Oke, ditunggu aja sih, memang tunggu aja. Pancing Bu. Masih.